Kalau kita mengkaji pemikiran Bung Karno, pemikiran Hatta, pemikiran Syahrir, pemikiran berbagai tokoh bangsa itu, menurut saya eh, partai politik itu bukan kekuatan yang paling menentukan di dalam menentukan arah kehidupan politik kebangsaan. Yang justru yang diperhitungkan sebagai satu kekuatan yang menentukan adalah ormas-ormas ini, diantaranya misalnya Muhammadiyah. Bagaimana harus kita apresiasi Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial keagamaan yang paling kuat di dunia, di mana dia memiliki aset, memiliki kontribusi yang sangat besar, yang bahkan melebihi peran pemerintah di bidang pendidikan. NU misalnya, NU adalah organisasi yang memiliki konsep keimanan adalah kebangsaan, kemudian kebangsaan adalah persaudaraan kebangsaan. Artinya NU ini adalah organisasi yang paling siap untuk tetap berada di dalam garda terdepan dalam mengelola pemerintahan, makanya dia kemudian terus berada di pemerintahan. Nah, bahkan kalau kita melihat lagi ke belakang bahwa Panglima Besar Sudirman itu kan adalah itu diangkat sebagai Panglima Besar karena dia berasal dari masyarakat tadi, bukan berasal dari organisasi tentara buatan Belanda atau Jepang. Jadi artinya kita ingin mengambil satu benang merah di sini adalah bahwa kalau negara kita akan lebih baik dan kita matang dalam demokrasinya, kita harus sabar untuk menerapkan sistem demokrasi ini, di mana sistem demokrasi ini memerlukan waktu untuk diterapkan. Dan saya tempoh hari berdiskusi dengan Bang Hariman Siregar, kemudian salah satu kawannya itu adalah misalnya Mark Glenn. Ini adalah seorang Indonesianis dari Australia. Jadi dia mengatakan bahwa negaramu itu negara muda, apalagi dalam kaitan dengan rule of law dan demokrasi. Kenapa katanya? Karena setelah agresi militer Belanda tahun 49, kemudian tahun 50, tahun 51 lah dia baru bernegara dengan normal. Tahun 55 untuk pertama kalinya dia menyelenggarakan pemilu, baru beberapa tahun menyelenggarakan sistem politik liberal yang tambal sulam. Tahun 65 terjadi konflik ideologi yang berujung pada kudeta. Kemudian artinya kalau dihitung dari bagaimana praktek ketatanegaraan, pembangunan politik, penataan kehidupan sosial, baru ini dihitung sekitar 40-an tahun dari proses di mana sebuah bangsa yang normal, bangsa yang besar itu harus mengalami nation building, karakternya harus dibangun, kemudian state building, pembangunan negara. Nah, di pembangunan negaranya ini menurut saya udah kita hitung dari proses dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Ya katakanlah ini terjadi sekitar 50-an tahun. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini adalah misalnya beliau membuat kebijakan Indonesia sentris. Indonesia sentris itu adalah perbaikan dari Jawa sentris yang berlaku pada banyak masa Soeharto. Nah, tetapi kan kita lihat kelemahannya adalah hilirisasi. Misalnya hilirisasi nikel di Indonesia Timur. Nah, 3 provinsi yang menjadi objek itu kan Sultra, kemudian Sulteng, kemudian Maluku, Irian Jaya, 4 provinsi. Nah, di 4 provinsi ini menjadi arena bagi hilirisasi nikel itu juga tidak berdampak yang kuat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat itu. Malah yang terjadi adalah ada industri, tapi ada kawasan industri yang eksklusif yang mungkin bisa dipertanyakan tentang nasionalismenya, tentang bagaimana potensi daerah itu akan diberdayakan sebagai bagian dari omnibus law itu, di mana tujuan utamanya adalah menyerap tenaga kerja yang sangat cukup dari kebutuhan. Misalnya per tahun harus ada sekitar 3-4 juta penduduk yang harus diserap tenaga kerja yang hasil industrialisasi ini. Tapi kan menurut saya ini masih dalam bayangan. Jadi pemerintah cukup merasa bersyukur misalnya ketika masa krisis pandemi kita diselamatkan oleh sawit, ya, penjualan sawit kita di Eropa yang bagus. Kemudian di dalam hilirisasi ini kita diuntung oleh, kata Pak Bahlil itu 100-200%. Nah, padahal kalau tata kelola ini diperbaiki itu bisa mungkin 1000% keuntungannya gitu. Jadi politik, ekonomi politik untuk mempertahankan
negara itu sudah cukup. Nah, peran-peran inilah yang menurut saya oleh Pak Jokowi dan oleh orang di sekitarnya menganggap ini adalah legasi yang akan tidak ada tandingannya dari yang dilakukan oleh para presiden sebelum dan kemungkinan sesudah Jokowi. Dan inilah yang membuat dinasti Jokowi ini ingin dibentuk karena ada kekuatan yang menginginkan dan mungkin mendapat zona nyaman di dalam formasi kekuasaan Jokowi 10 tahun. Baik, Pak Citra.